Solo, atau dikenal dengan Kota Surakarta, adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kota terbesar ketiga di Pulau Jawa menurut jumlah penduduknya. Hingga akhir tahun 2023, jumlah penduduk kota ini mencapai 580 jiwa lebih. Kota yang memiliki slogan The Spirit of Java ini ingin dikenal sebagai pusat perkembangan budaya Jawa. Berada di selatan timur kota Solo, Pasar Kliwon adalah daerah yang sudah identik dengan Kampung Arab. Memiliki permukiman yang berbeda di tengah pasar, sehingga membawa nuansa berbeda dan menciptakan sebuah miniatur kota dalam kota. Mengenai Pasar Kliwon, secara nama memang diambil dari nama pasar ya, jadi benar-benar pasar dulunya. Di Kota Surakarta sendiri pada awal keberadaan Keraton dan Mangkunegaran itu ada 4 pasar yang dinamai dengan nama-nama hari pasaran Jawa. Ada Pon, Kliwon, Wage, Legi, Pahing, ada 5 berarti. Kemudian beberapa pasar ini semakin dalam perkembangan zaman itu ada beberapa yang sudah menghilang, ada yang beberapa yang masih. Yang masih ada sampai sekarang itu Pasar Kliwon, yang sekarang menjadi nama kelurahan dan kecamatan. Datang dari daerah Hadramaut negara Yaman, keturunan Arab di Indonesia, tersebar di wilayah kota pantai utara Pulau Jawa, seperti kota Jakarta, Pekalongan, Pemalang, Semarang, hingga kota Solo, menjadi salah satu tempat singgah keturunan Arab Hadramaut dalam melakukan migrasi. Kalau kita lihat, memang ada hijrahnya orang-orang keturunan Arab atau orang-orang dari Arab ini memang mayoritas memiliki 2 kepentingan. Yang pertama untuk perdagangan tadi, yang kedua dari kaum Alawiyin itu biasanya memang untuk berdakwah. Jadi ada 2 memang. Kemudian kenapa kok dipilih Surakarta, sebenarnya cukup menarik. Karena kalau kita melihat di Indonesia atau di Nusantara, atau kita kecilkan lagi di Pulau Jawa, itu kedatangan orang-orang Arab itu biasanya menempati kawasan-kawasan pesisir. Seperti yang ada di Ampel, Surabaya, kemudian di Semarang, di Pekalongan, di Jakarta, dan sebagainya. Itu menempati kawasan-kawasan pesisir dan mendirikan kampungnya itu di kawasan pesisir. Jadi dekat dengan jalur perdagangan tadi. Nah, di Surakarta ini muncul tidak berkaitan dengan jalur pesisir tadi, namun berkaitan dengan adanya keraton. Jadi memang menginduk kepada keraton. Karena seperti yang kita ketahui, Keraton Mataram kan adalah kerajaan Islam. Jadi orang-orang dari Arab ini dekat dengan Keraton Mataram Islam ketika itu, yang sekarang adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Tidak hanya keberadaan jejak kebudayaan Arab di Pasar Kliwon, namun keselarasan menyatunya kebudayaan Arab dengan kebudayaan tradisional Solo menjadi keistimewaan yang terpancar dari Kampung Arab di Pasar Kliwon. Seperti dialek bahasa Arab yang digunakan para keturunan Arab saat berinteraksi, dialek yang digunakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan dialek bahasa Arab lainnya. Yang jelas kelihatan masyarakat Barat itu seperti ada bahasa-bahasa, jadi aslinya bahasa Arab yang itu jadi memasyarakat di lingkungan Pasar Kliwon sini, diucapkan baik keturunan Arab maupun bukan.
Tetapi sebetulnya bahasa itu kalau diucapkan ke orang Arab juga tidak paham. Misalnya contohnya ente, itu mungkin yang bisa dibilang akulturasi yang jelas-jelasan seperti itu ada. Kalau seperti pernikahan apa ada ya, bukan tidak ada ya. Tapi yang jelas kelihatan benar itu dari segi bahasa itu. Jadi kayak ada bahasa pasaran sendiri di sini yang diucapkan, difahami baik oleh keturunan Arab maupun bukan. Jadi sudah ya akulturasi itu. Jadi kalau orang Arab sendiri mungkin sudah tidak paham itu. Kalau pernikahan apa ada, apa mereka kayak seperti masakan apa itu kan tidak betul itu. Tapi dari bahasa itu yang kelihatan betul-betul berkembang lah kira-kira gitu. Di tengah-tengah keberagaman budaya, tradisi pernikahan di kampung Arab menjadi salah satu hal yang unik. Agar dapat dikatakan sah, ada beberapa aturan adatnya yang harus dipatuhi. Kehadiran musik yang berasal dari negara Arab memainkan peran penting dalam meramaikan suasana magis melalui melodi dan irama yang khas. Kalau kegiatan yang khas menjadi penciri dari kampung Arab Pasar Kliwon ini adalah ketika kita bisa melihat beberapa peristiwa dalam event kehidupan misalnya. Yang pertama dari acara walimah, dari acara pernikahan. Sebelum melaksanakan ijab kabul, pengantin laki-laki akan diarak bersama dengan rombongan rebana dan rombongan pengikut-pengikut yang mengikuti pengantin tersebut. Kemudian setelah diarak akan duduk di satu meja dengan penghulu, dengan orang yang mengakadkan pihak KUA setempat. Banyak keunikan di kampung Arab Pasar Kliwon yang mungkin tidak dijumpai di kampung Arab lainnya. Salah satunya yaitu prosesi sholat jenazahnya yang masih dilakukan hingga kini. Khasnya lagi di kampung ini yang dapat kita lihat adalah acara kematian biasanya. Acara kematian ini kalau orang yang biasanya itu disolatkan jenazahnya di rumah, akan tapi di sini disolatkan di masjid. Kemudian sebelum disolatkan di masjid ada yang mengurusi jenazah itu bukan dari pihak keluarga, ada pihak yang ditunjuk. Biasanya ada suatu organisasi, kalau di sini namanya YUPKUI gitu, yayasan yang membidangi, salah satunya tugasnya itu mengurusi mayat dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan di sini. Kampung Arab yang berada di tengah Pasar Kliwon ini memiliki satu acara besar yang diadakan rutin setiap tahunnya, yang biasa disebut dengan haul. Selain itu, di kampung Arab banyak mendatangkan wisatawan religi untuk melakukan ziarah ke makam para ulama. Haul itu kalau secara bahasa artinya 1 tahun gitu ya. Seperti kalau zakat, wajib zakat itu kalau sudah haul sama nisab. Ya, tapi kalau dalam itu konteksnya memperingati hari wafatnya seseorang lah. Dan itu biasanya haul itu tidak sembarang orang kan. Orang yang kira-kira punya jasa, orang yang ulama, orang yang soleh, terkenal kewaliannya atau kesolehannya atau ketokohannya. Tujuannya apa? Di acara haul itu kan dibacakan manakib namanya, autobiografinya si orang yang meninggal itu. Tujuan utamanya diantaranya untuk mengenang dan sebagai contoh teladan terutama keluarga sama keturunannya itu, sama pecinta-pecintanya. Setiap tahun itu Pasar Kliwon itu ada acara haul. Nah, haul itu di Masjid Riyad. Itu didatangi mayoritas yang banyak itu daerah Jawa Timur yang datang ke Solo. Masyarakat di Pasar Kliwon 3 hari itu penuh, semuanya penuh. Bahkan dagang-dagangan, yaitu misalnya oleh-oleh pakaian muslim, kurma, semuanya habis terjual. Kemudian masyarakat Pasar Kliwon pun itu benar-benar menikmati. Jadi misalnya jualan makanan, apapun yang dijual, itu laku semuanya. Di kampung Arab Pasar Kliwon, tradisi kuliner Arab
masih memancarkan aroma dan rasa dengan kelezatan yang khas, membuat siapa saja yang mencicipinya merasa seolah berada di jantung Timur Tengah. Di antara keunikan-keunikan yang ada, salah satu yang paling khas di Kampung Arab Kota Solo adalah panggilan bagi mereka para keturunan Arab yang tidak dimiliki oleh keturunan Arab di daerah lain. Ence, begitulah panggilan mereka, dan tidak banyak orang yang mengetahui apa arti di balik panggilan Ence tersebut. Untuk sebutan Ence itu biasanya kalau saya perhatikan itu orang di luar komunitas Arab untuk menyebut orang Arab atau keturunan Arab yang ada di suatu kota atau daerah gitu kan. Misalnya kecamatan yang ada di luar Pasar Kliwon itu loh ada permukiman encek-encek yang ada di sana, atau yang jual itu encek-encek seperti itu. Nah, yang biasa menggunakan ini kan orang-orang di luar itu gitu. Di luar komunitas keturunan Arab yang ada di Pasar Kliwon. Panggilan ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan kalau manggil orang luar komunitas Arab ini memanggil di sini itu dengan sebutan encek. Maka kalau di sini itu tidak dikenal sebutan encek. Jadi mengenai, mohon maaf, panggilan encek itu sebenarnya secara sejarahnya dari apa itu sebenarnya saya sendiri juga kurang tahu. Namun saya sendiri mengalami masa kecil di wilayah Semanggi, Pasar Kliwon. Itu memang sekarang saya bersekolah di sana ketika taman kanak-kanak, dan kawan-kawan saya itu kebanyakan memang dari keturunan Arab, dan nama encek itu menjadi sebuah nama yang sensitif, dan ketika disebutkan itu semacam menjadi nama olok-olokan kepada orang keturunan Arab. Ini sejarah dulu ya. Di waktu kecilan saya tahun 70 sampai tahun 95, dulu itu panggilannya itu bukan encik. Panggilannya itu adalah kalau orang keturunan Arab, Yaman itu panggilannya Wan kalau laki. Tapi kalau putri panggilannya Wananten. Kalau yang muda panggilannya Ye. Kalau tadi pertanyaannya adalah identik dari kata-kata encik ya. Itu kalau dia dipanggil encik itu marah sekali. Saya nggak tahu alasannya marah itu apa, nggak tahu. Tetapi ini adalah cerita dari bapak, ibu saya, eyang saya. Kelompok itu tidak senang dipanggil nama encik. Padahal yang namanya encik itu panggilan seorang tuan di wilayah Melayu, Malaysia. Sana yang namanya ada Encik Muhammad dan sebagainya itu kan Raden. Dulu itu kecilan saya itu kalau yang namanya kelompok orang Jawa dan keturunan orang Arab ini sering berantem. Apa sebabnya? Ya kata-kata encik itu. Encik gugik madukoro silit betik dilatono. Barangkali tersinggungnya di situ. Mungkin dari segi bahasa itu kan tuan, tetapi secara konotasi itu melecehkan. Jadi keturunan Arab sendiri sangat tidak senang dengan panggilan encik, walaupun mungkin asal muasalnya itu seperti itu. Mungkin itu kan tahun 1000, mungkin 30-40 zaman penjajahan, kan keturunan Arab ini kan dikumpulkan. Dan yang mengumpulkan ini bukan keturunan Arab sendiri, tapi dikumpulkan sama Belanda. Itu politiknya Belanda untuk mudah mengawasi, mereka itu dikumpulkan di satu kampung. Dan kalau panggilan tadi itu saya kurang tahu asal muasalnya mana. Tetapi yang jelas kita beranggapan itu rasis ya. Walaupun asalnya itu secara bahasa berarti tuan, tapi dari segi perlafalan dan konotasinya itu mereka ya berbaunya rasis lah kira-kira gitu. Di balik panggilan yang terdengar seperti melodi kuno, encik membawa cerita panjang dari masa lalu. Tersimpan latar belakang sejarah yang kompleks hingga membentuk dua pandangan berbeda antara keturunan Arab dengan khalayak di luar keturunan Arab. Namun, pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang perbedaan,
menyatunya dinamika kehidupan menjadi lebih berarti karena memiliki keinginan yang sama, yaitu saling hidup berdampingan dalam kedamaian dan keselarasan. Mereka belajar tentang menghargai satu sama lain, memahami perbedaan, dan menjadi satu kesatuan yang kuat di tempat yang sama. Kampung Arab Pasar Kliwon, Kota Solo.